Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وعلى أصحابه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Jemaah maghrib rahimakumullah, marilah kita senantiasa memanjatkan syukur kita kepada Allah Jalla Jalaluhu atas segala nikmat dan karunia-Nya yang sudah diberikan kepada kita semuanya, sehingga sampai hari ini kita masih diberi oleh Allah kesehatan, masih diberi keislaman, masih dibekali iman, sehingga kita bisa melaksanakan seluruh aktivitas rutinitas kita di dalam kehidupan kita sehari-hari dengan senantiasa berpedoman kepada aturan-aturan syariat yang sudah digariskan oleh Allah melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak bosan-bosannya kita senantiasa mewasiati diri kita untuk senantiasa bertakwa kepada Allah dimanapun kita berada. Allah berfirman, "Fattaqullah ainama kuntum." Bertakwalah kepada Allah di mana kalian berada. Dimanapun kita menjalankan kehidupan ini, kita harus senantiasa menjadikan Allah adalah patokan, menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai patokan di dalam kehidupan kita. Mana yang diperbolehkan, mana yang merupakan perintah, mana yang merupakan larangan, itu harus senantiasa kita jaga sepenuh hati. Itu makna takwa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, mengerjakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah dimanapun kita berada. Sudah barang tentu sesuai dengan kesanggupan dan kemampuan kita masing-masing. Untuk itu adalah penting kita harus senantiasa update ya urusan agama ini, urusan ilmu ini harus senantiasa kita perbaharui. Kenapa harus diperbaharui? Karena memang hati manusia ini lemah. Hati manusia ini gampang untuk dibolak-balik, sehingga walaupun mungkin sekarang faham, besok bisa menjadi tidak faham. Sekarang tidak faham, besok menjadi faham. Kadang ketika kita membaca Al-Quran, kita dari kecil membaca suratul Fatihah, ya, akan tetapi pada kenyataannya barangkali ada, bahkan mungkin sebagian kaum muslimin itu mereka tidak memahami makna yang sebenarnya yang terkandung di dalam suratul Fatihah, padahal kita membacanya setiap hari. Makanya penting untuk senantiasa kita berusaha untuk memahami agama ini dengan pemahaman yang benar. Kita mengkaji ilmu agama dengan tujuan apa? Untuk memperbaharui, menyirami kalbu kita, hati kita, agar senantiasa mendapat masukan yang benar, mendapat masukan-masukan yang baik. Karena kita mempunyai bermacam indera yang diberikan oleh Allah, muaranya nanti pada hati kita. Kita melihat sesuatu, mendengar sesuatu, berbicara, merasakan segala sesuatu, nanti yang akan menyaring adalah hati kita. Ya, kalau hati kita baik, insya Allah apa yang kita dengarkan kita saring, kita pilih menjadi hal-hal yang baik-baik saja. Apa yang kita lihat kita saring karena kita punya hati yang baik, akan menjadi melihat yang baik-baik saja. Apa yang kita makan begitu juga.
akan disaring oleh diri kita, oleh hati kita, oleh pemahaman kita terhadap syariat ini, sehingga apa yang masuk ke dalam mulut kita akan senantiasa mendapat keberkahan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena kita semuanya tidak pernah tahu ketika kita meminum air putih misalnya, ya, itu akan menjadi apa? Apakah akan menjadi sesuatu yang melegakan tenggorokan kita, atau bahkan menjadi racun di tubuh kita? Kita tidak mampu untuk menguasainya. Gini, kita benar-benar tidak mampu. Apapun yang kita makan, kita tidak mampu mengolah untuk menjadi apa. Itu semuanya mutlak kekuasaan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka penting untuk kita menyandarkan segala sesuatu kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ketika kita belajar mengkaji ilmu diniyah ini, ya, usahakan diikhlaskan, senantiasa ikhlaskan niat kita, agar supaya hal ini menjadi seperti apa yang kita makan. Ya, kita makan nasi setiap hari, ya alhamdulillah tidak bosan. Begitu juga dengan ilmu din, semestinya seperti itu. Walaupun sering kita mengkaji ilmu agama, semakin sering semakin lapar nomodan. Panjenengan seperti panjenengan ketika makan, semakin enak biasanya nambah, nggih. Semestinya seperti itu, ya. Bagaimana bisa merasakan kenikmatan, kelezatan dalam mencari ilmu agama ini yang susah. Ya, susah untuk membuat kita mencintai. Alhamdulillah, ya kita semuanya masih rutin mengikuti kajian-kajian, sehingga berarti masih lapar untuk mendapatkan ilmu agama. Mudah-mudahan seperti itu, nggih. Ya kita semuanya belajar agama bukan untuk menjadi ustadz, nggih. Ustadz wis akeh, ulama wis akeh. Ya kita yang sepuh-sepuh ini untuk apa ya? Untuk membersihkan hati sebenarnya, agar supaya hati kita menjadi bersih. Ketika hatinya bersih, insya Allah ya semuanya akan menjadi baik, termasuk juga penyakit-penyakit ya atau begitu. Sekali lagi, kita akan melanjutkan kajian tentang Sirah Nabawiyah, ya masih kelanjutan dari kajian-kajian yang lalu. Kenapa penting untuk mempelajari sirah-sirah ini, mempunyai sejarah ini? Baik kita, orang-orang yang sudah berusia ini, tidak seperti talabul ilmi, pelajar ya yang masih muda-muda. Mereka mempelajari ini barangkali tujuannya agar supaya bisa ngajar, atau agar supaya nilai ujiannya bagus. Kalau panjenengan tidak akan diuji, ya tidak akan diuji. Nanti dia akan ditanya siapa istrinya Rasulullah, tidak akan ditanya ya kapan Rasulullah meninggal dunia, tidak akan ditanya. Apa yang harus kita tekankan ketika mempelajari Sirah Nabawiyah adalah membuat apa yang terjadi, sebuah peristiwa yang terjadi di masa lalu, terutama terkait orang-orang saleh, itu menjadi motivasi bagi diri kita, agar supaya kita bisa ya mendekati mereka, mendekati dalam urusan beramal soleh. Ya bagaimana umat-umat terdahulu mereka memperjuangkan agama ini dengan sepenuh jiwa raga. Mereka mengeluarkan harta, bahkan mengorbankan nyawa demi untuk bisa menegakkan sholat 5 waktu. Sementara panjenengan ya tidak perlu modal sebenarnya untuk bisa sholat 5 waktu. Ya modalnya hanya apa? Gelem no. Modalnya hanya kemauan saja. Zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat ketika beliau masih berdakwah secara syariah, itu ketika ada orang yang ketahuan mengikuti Rasulullah Muhammad, mereka akan langsung dikucilkan oleh masyarakat. Ya. Bahkan dalam kisah Bilal bin Rabah termasuk orang-orang yang pertama-tama masuk Islam, ya generasi awal masuk Islam. Beliau seorang budak,
Ya, ketika Bilal bin Rabah ini diketahui masuk memeluk agama Islam, apa yang terjadi? Beliau diseret oleh tuannya, dibawa ke padang pasir, disiksa dengan menggunakan tongkat, dicelupkan ke bara yang panas, disundup namaring dadane. Itu seperti itu. Dengan senantiasa didoktrinkan supaya keluar dari agama Muhammad, keluar dari agama Islam, murtad kembali kepada agama nenek moyang. Di antara bentuk siksaan yang luar biasa adalah beliau ditindih batu yang besar di tengah padang pasir sambil digebuki. Ini contoh. Eta. Akan tetapi apa jawaban Bilal bin Rabah? Beliau hanya mengucapkan ahad ucapannya. Tidak mau bergeming dengan keimanannya. Bahkan nyawanya dia relakan. Kalau sekiranya saya mati, mending saya mati dalam keadaan Islam daripada hidup dalam keadaan kafir. Itu seperti itu. Itu perjuangannya luar biasa. Ada lagi seorang sahabat Umair, ya. Beliau punya seorang ibu yang masih belum masuk Islam. Ibunya Umair ini sebenarnya anak orang kaya. Ketika masuk Islam, semuanya menjadi menjadi berubah. Keluarganya mengucilkan sehingga beliau tidak bisa menikmati kehidupannya sebagai anak orang kaya, kan, tapi tetap dijalankan. Bahkan suatu ketika ada seorang sahabat, ya, yang sangat sayang kepada ibunya sebenarnya, tapi ibunya itu tidak mau masuk Islam. Ketika melihat anaknya masuk Islam, apa yang terjadi? Ibunya itu melakukan kalau sekarang mogok makan. Ya, kon kira si anak luluh hatinya. Ibunya mau makan selama berhari-hari. Ya, lalu didatangkan nih sahabat kepada orang tuanya supaya melihat. Tujuannya adalah agar supaya anak ini merasa kasihan ibunya sehingga keluar dari agama Islam. Akan tapi apa kata sahabat? Kalau sekiranya ibu ini mempunyai 7 nyawa, ya, 7 nyawa. Sekalinya mati sekali satu demi satu, agar saya bisa keluar atau agar saya dipaksa keluar dari Islam, saya tidak akan melakukannya. Itu seperti itu. Ini keimanan sahabat radhiyallahu anhum di generasi awal seperti itu luar biasa. Ya, bukan berarti dia tidak kasihan kepada ibunya, bukan berarti dia tidak berbakti kepada ibunya, tidak seperti itu. Karena memang yang di dalam agama Islam tingkatan manusia itu tidak boleh, kecintaan kita, ketaatan kita kepada makhluk itu tidak boleh melebihi kecintaan dan ketaatan kita kepada Allah Tabarak wa Ta'ala. Itu seperti itu, ya. Sehingga akhirnya ibunya sih ngalah, madang besi. Ya, walaupun dengan mogok makan, anaknya tetap tidak mau kembali ke agama nenek moyang. Itu banyak sekali kisah-kisah. Sangat-sangat banyak kisah yang luar biasa dari para sahabat radhiyallahu anhum. Itu. Jamaah rahimakumullah, kemarin sudah kami sampaikan bahwasannya di antara faidah Rasulullah berdakwah secara Syria, yang pertama, ya, jika dalam keadaan lemah memang kita memang disenangkan untuk melakukan seperti yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika hal berdakwah secara terang-terangan itu tidak memungkinkan, membuat panjenengan terancam nyawanya misalnya, itu maka boleh-boleh saja kita berdakwah secara sembunyi. Akan tetapi ketika keadaan sudah tenang, ketika keadaan sudah memungkinkan, seperti sekarang ini kita di Indonesia, alhamdulillah kita bisa berdakwah dengan tenang. Itu dengan artinya tidak ada yang melarang. Itu wajib untuk kita menyampaikan dakwah secara terang-terangan. Ya, panjenengan yang muda-muda mungkin mengikuti ya dakwahnya model pondok pesantren Al Zaitun, ya. Itu mereka beranggapan bahwa sekarang ini masih metode Syria, masih menggunakan metode Syria karena mereka beranggapan bahwa sekarang ini masih zaman Makkiyah begitu, karena belum terbentuk sebuah negara Islam. Makanya kenapa mereka dakwahnya sembunyi, ya, mau keperluan
kekufuran batin karena menyesatkan itu maksudnya. Panjenengan mungkin mengikuti nggih? Ya, bagaimana mereka adanya beda ya. Salamnya beda. Itu akan tetapi ya qadarullah ya. Semuanya itu sangat subur di bumi Indonesia. Karena mungkin ya seperti itu adanya kita. Dan kita sebagai kaum muslimin, sebagai orang-orang rakyat biasa, kita juga tidak punya kekuatan. Ya, yang harus kita lakukan apa? Ya kita perdalam ilmu kita bentengi akidah diri kita, keluarga kita dan lingkungan kita agar tidak terpengaruh dengan paham-paham yang sesat dan menyesatkan. Itu seperti itu. Karena banyak sekali, bukan hanya Al Zaitun, sangat banyak. Ya, paham-paham di Indonesia ini khususnya yang berusaha menyelewengkan kaum muslimin dari akidah yang benar. Gitu. Terus di antara faidah yang kedua, kata para ulama, ya, dakwah Islam adalah dakwah yang menyeluruh, universal, bukan hanya untuk orang Arab saja, akan tapi untuk keseluruhan umat manusia. Ya, dan Allah sudah menjanjikan kepada kita semuanya, barang siapa yang mau memikirkan, ya, barang siapa yang mau mempelajari akan dimudahkan oleh Allah Tabaraka wa Taala. Makanya sangat tidak masuk akal kalau agama Islam itu menjadi agama yang serba sulit. Semuanya dibikin sulit, ya, dibikin sulit sehingga hanya segelintir orang yang memahami. Ini sebuah kesalahan fatal. Ya, agama Islam ini dipermudah oleh Allah Tabaraka wa Taala karena sifatnya universal. Ngosing pinter, ngosing bodoh, ngosing abang, ngosing ireng, ngosing putih, ngosing kuning kabeh. Itu. Ya. Makanya ini penting buat pemahaman kita semuanya. Ya, bahwa agama Islam ini sekali lagi bukan agama Arab, ya, bukan agamanya orang Arab. Akan tapi agama untuk seluruh umat manusia. Itu. Ketika turun surat Asy-Syura, ya, Allah memberikan tanda-tanda perintah. Ya, ketika sudah berlangsung dakwah ini sekitar 3 sampai 4 tahun, selama 3 sampai 4 tahun itu Rasulullah berdakwah secara syiriah. Ya, umpet-umpetan. Ya, banyak diantara para sahabat mendapatkan gangguan yang luar biasa. Akan tapi dakwah jalan terus. Akan tapi secara sembunyi. Sehingga selama 3 sampai 4 tahun itu sahabat yang masuk agama Islam itu baru sekitar 40 sampai 50. Ya, dan itu bertahan sampai beliau hijrah ke Madinah. Ketika beliau hijrah di Madinah, ya kurang lebih baru sekitar 100-an orang. Berarti selama berapa tahun? Di Mekah itu sekitar 13 tahun. Itu Rasulullah baru punya pengikut kurang dari 200. Subhanallah nggih. Selama 13 tahun. Itu. Akan tapi itu semuanya memang sudah dikehendaki oleh Allah agar supaya menjadi ayat-ayat kita semuanya. Dan ketika turun surat Asy-Syura, ini masih dalam periode Makkiyah, ya. Allah memerintahkan untuk berdakwah secara terang-terangan. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa anzir," ya, berilah peringatan, "Nashiratakal aqrabin," ya, berilah peringatan kepada keluarga-keluargamu yang paling dekat. Itu. Ini menjadi pelajaran bagi kita semuanya. Siapapun yang mau berdakwah pada Allah Tabaraka wa Ta'ala di jalan Allah, ya di jalan agama Islam. Pelajaran yang harus kita petik, yang pertama, kita ketika berdakwah yang diutamakan adalah nashiratakal aqrabin. Ya, keluarga yang paling dekat. Ini penting, ya, untuk setiap kita. Berdakwah itu yang makanya saya sering berpesan kepada anak-anak saya terus terang, ya harus senantiasa bisa menjaga agar supaya memang seperti itu. Ketika
kita berdakwah sing adoh-adoh tadi peringati, sing perek-perek ora diingatkan. Ini salah besar nggih. Eta. Kita harus senantiasa mencontoh Rasulullah. Yang pertama diperintah oleh Allah untuk diberi peringatan adalah ashiratakal aqrabin, kaum kerabat yang paling dekat. Artinya ketika berdakwah yang pertama harus kita dakwai adalah keluarga sendiri terlebih dahulu. Ya walaupun panjenengan tidak mesti bisa. Ya, karena contohnya sangat banyak. Bahkan Nabi Nuh alaihissalam itu walaupun beliau seorang nabi, ternyata anak dan istrinya kafir. Ini sebagai contoh. Akan tetapi secara hierarki, secara urut-urutan itu harus seperti itu. Perkara keberhasilan atau tidaknya itu bukan urusan kita. Makanya panjenengan misalnya ada, misalnya ya, saya mengajar seperti ini, ada di antara anak saya yang tidak sholat misalnya, itu jangan langsung menyalahkan, ya, jangan langsung menyalahkan, karena perkara hidayah ini bukan milik orang per orang. Sudah, saya yakin setiap ustadz, setiap ulama, mereka keluarganya tetap didakwai. Hanya saja memang, ya, perkara hidayah ini adalah milik Allah, walaupun anak kiai, anak ustadz, anak ulama, bahkan anak nabi pun angger tidak diberi hidayah oleh Allah, tetap tidak akan mendapat hidayah. Paham gak? Ini penting untuk kita pahami agar kadang panjenengan suka memvonis lah ramaneta ngalim anak kita. Ya itu bukan salah ramane. Ramani sudah berusaha, iya, itu seperti itu. Karena banyak contoh, itu makanya penting untuk kita pahami agar kita tidak salah dalam mengambil sikap. Itu. Sekali lagi sangat banyak contoh, ya, sangat banyak contoh. Bahkan di Al-Quran diabadikan bagaimana seorang nabi saja istrinya adalah kafir, ya. Termasuk di dalamnya adalah istrinya Nabi Lut. Ya, itu termasuk di antara orang-orang yang disiksa oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itu seperti itu. Jamaah rahimakumullah. Ya. Bahwasanya ketika beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sebagai mulai mendakwahkan secara syiriah saja sudah dianggap sebagai permasalahan di tengah-tengah kaum kafir Quraisy pada waktu itu. Ya, Rasulullah mengajarkan sesuatu yang sangat-sangat bertentangan, ya, dengan apa yang diimani oleh masyarakat Mekah pada waktu itu. Sudah barang tentu, ya, sing dukung karo sing nglawan akeh sing nglawan. Nah, itu sudah sunatullah. Itu akan tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai seorang mubalik, sebagai seorang Rasul pembawa risalah, ketika Allah memerintahkan untuk berdakwah secara terang-terangan, ya sami'na wa ata'na, itu ya didakwahkan, itu ya didakwahkan. Kita lihat, ya, ada sebuah hadis yang panjang dari Amr bin Abasyah As-Sulami tentang keislaman beliau. Kita baca terjemahnya saja. Pada masa jahiliyah dulu, saya mengira bahwa manusia ketika itu berada dalam kesesatan. Mereka tidaklah berada di atas sesuatu keyakinan yang baik. Mereka saat itu menyembah berhala. Ini Amr bin Abasyah As-Sulami ini belum masuk Islam pada waktu itu. Tapi sudah punya pemikiran yang jernih. Itu kadang-kadang orang yang hatinya baik ketika melihat suatu kemungkaran, dalam hatinya dia mengingkari, akan tetapi karena keadaan mungkin, ya, sehingga dia belum berani atau belum menemukan jawabannya. Janjane sing bener kepriwe. Itu. Kadang misalnya ada orang di lingkungannya mengadakan suatu acara, ya, yang sebenarnya dia dalam hatinya tidak menyetujui hal tersebut, akan tetapi dia tidak punya solusi bagaimana cara menjelaskan, bagaimana cara menghindari hal tersebut. Ini seperti itu. Ini sama dengan yang terjadi kepada Amr bin Abasyah As-Sulami ini.
Lalu saya mendengar tentang sosok seorang laki-laki di Mekah. Beliau mendengar tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sedang menyampaikan beberapa kabar berita. Kemudian aku duduk di atas hewan tungganganku. Saya mendatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata beliau sedang bersembunyi karena kaumnya berani mengganggunya. Jamaah rahimakumullah. Rasulullah itu di Mekah itu lingkungannya adalah lingkungan, kalau sekarang ya lingkungan elit lah paribasannya. Di tengah-tengah kaum kafir Quraisy itu Rasulullah ada termasuk orang yang terpandang, sehingga lingkungannya itu bersebelahan dengan Abu Jahal dan Abu Lahab. Itu tetangga-tangganya. Setiap pagi, setiap hari ya, ketika Rasulullah mulai berdakwah tentang Islam ini, apa yang terjadi? Si Abu Jahal, Abu Lahab ini melemparkan kotoran-kotoran kambing, kotoran onta, bahkan kotorannya sendiri di depan rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang terjadi, benar-benar luar biasa. Dan itu yang dilakukan oleh siapa? Dilakukan oleh Abu Lahab. Abu Lahab yaitu pamannya sendiri. Itu seperti itu. Ya, kemarin saya mendengar di YouTube juga ada ya, di daerah Jawa Timur seperti itu, ada orang yang membuang kotoran di depan rumah tetangganya selama 6 tahun kalau nggak salah itu. Itu jadi ingat kisah Abu Lahab ini yang terjadi di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Teng mriki insyaallah betul-betul nggih. Kecuali rebutan patok teh ya mbuh. Kadang-kadang rebutan patok bae nanti semuanya orang takon-takonan bertahun-tahun. Ini penting ya, kita ketika hidup bertetangga mau apa-apa terkait dengan batas ini, karena ini masalah sensitif ya. Masalah sensitif dan akan berlanjut terus, dan ini semuanya urusannya akan sampai ke akhirat. Itu. Tetangga kita adalah orang yang paling harusnya kita hormati, apalagi sing dempet-dempetan. Itu panjenengan ngangger tulung-tulung ya yang paling dempet-dempetan itu, seperti itu. Makanya Rasulullah pernah bersabda, Jibril itu sering sekali, yang kurang lebih artinya Jibril sering sekali mewasiatkan tentang tetangga, seolah-olah seakan-akan Rasulullah menyangka bahwa tetangga itu akan mendapatkan warisan. Itu seperti itu, saking seringnya. Ya, eta. Kita lanjut. Aku pun masuk diam-diam hingga aku menemui beliau di Mekah. Maka aku bertanya kepadanya, siapa Anda? Beliau menjawab, aku seorang nabi. Aku bertanya lagi, apa itu nabi? Beliau menjawab, Allah telah mengutusku. Aku bertanya lagi, engkau diutus dengan apa? Beliau menjawab, aku diutus untuk menyambung tali silaturahmi, ya, menghancurkan berhala, dan agar Allah ditauhidkan dan tidak dipersekutukan. Ini dakwahnya Rasulullah pertama yang disampaikan kepada Amr bin Abbas As-Sulami ini, ya. Sudah barang tentu tidak semuanya yang bertanya seperti itu dijawab oleh Rasulullah dengan jawaban sama. Ya, tergantung konteks siapa yang bertanya. Itu akan jadi secara umum seperti itu Rasulullah menjawabnya. Ya, menyambung silaturahmi, menghancurkan berhala, dan mentauhidkan Allah, artinya mengesahkan Allah. Ya, dengan meninggalkan agama nenek moyang. Ya, kalau orang yang sudah wangkot misalnya, ketika langsung didawai seperti itu ya langsung nyekel bendong gitu. Kok sih ngomong apa ya? Itu seperti itu. Akan tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya mau tidak mau, kalau dia tidak menyampaikan risalah, dia akan mendapatkan laknat dari Allah Tabarak wa Ta'ala. Kerasan mana siksanya antara tebasan pedang manusia dengan siksa Allah nanti di akhirat. Itu seperti itu. Sehingga tetap saja Rasulullah tidak pernah pantang mundur, tidak pernah merasa takut. Itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sementara kita umat manusia sekarang ini, ulama sekarang sih, ya, tembe di demotok kadang pada ciut. Itu seperti itu. Belum ada apa-apanya. Lalu aku bertanya lagi, siapakah orang yang menjadi pengikut Anda dalam perkara ini? Ya.
Beliau menjawab, seorang yang merdeka dan juga seorang budak. Dan bersama beliau tatkala itu adalah Abu Bakar dan Bilal radhiyallahu anhum. Ya, beliau berarti sedang bersama Abu Bakar dan Bilal. Bilal yang tadi saya ceritakan, ya, kenapa beliau bisa terbebas dari perbudakan ketika sedang disiksa oleh tuannya, ketika ditindih waktu tadi. Abu Bakar kebetulan lewat melihat, langsung ditebus oleh Abu Bakar, ya, dimerdekakan. Itu kisah masuknya Bilal ke dalam Islam. Abu Bakar ini seorang yang terpandang, kaya lagi, sehingga bisa menebus Bilal itu, sehingga Bilal resmi menjadi orang yang merdeka dan menjadi pengikut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai akhir hayatnya. Bilal adalah terkenal sebagai muadzinnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu dari orang-orang yang telah beriman kepada beliau, aku berkata kepada beliau, aku akan mengikutimu. Beliau berkata, sesungguhnya engkau tidak mampu menjadi pengikutku pada hari sekarang ini. Tidaklah engkau lihat kondisiku dan kondisi orang-orang, akan tapi pulanglah kamu ke keluargamu, dan jika engkau telah mendengar bahwa aku telah dimenangkan, maka datangilah aku. Ini hadis riwayat Muslim, ya. Apa yang bisa kita ambil hikmahnya, bahwasanya Rasulullah itu belum terang-terangan, belum berani menyampaikan kepada orang-orang yang baru datang kepada beliau. Padahal pada waktu itu para sahabat itu sekitar sudah 30, 40, bahkan mungkin 50-an orang. Ya, akan tapi Rasulullah mengatakan wong sing mlebu Islam tembe semending, karena beliau belum mengenal Amr bin Abbasah ini, ya. Takutnya Amr bin Abbasah ini seorang kafir yang sedang mencari-cari berita tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika diketahui, ketika bocor rahasia siapa yang mengikuti Rasulullah, otomatis orang Mekah pada waktu itu mereka akan menyiksa mereka semuanya. Ya, pada saat itu padahal sudah sekitar 50 orang. Itu. Ini. Sehingga beliau mengatakan, kamu pulang saja ke kampung halaman kamu, ya. Lalu ketika kamu sudah mendengar bahwasanya saya sudah menang, Nabi SAW sudah dimenangkan. Kenapa bisa mengatakan demikian Nabi? Karena memang sudah dijanjikan oleh Allah. Ya, betul. Nabi yakin bahwasanya nanti akan menang, walaupun harus menghadapi rintangan yang luar biasa. Itu. Makanya orang ini lalu tidak menetap di Mekah, ya, akan tapi pulang, ya, pulang ke kampung halamannya, dan beliau mengikuti ketika Nabi sudah berhasil dimenangkan oleh Allah Tabaraka wa Taala. Ini jamaah rahimakumullah, inilah diantara dakwah Rasulullah ketika beliau masih dalam keadaan lemah, ya, ketika pengikut beliau masih sedikit, dan Rasulullah sudah sadar betul, tinggal menunggu masa bahwasanya nanti ada maksanya ketika Nabi Muhammad akan diusir oleh orang-orang Mekah. Gitu. Akan tetapi tetap saja dakwah secara terang-terangan, karena perintahnya sudah keluar, maka beliau apapun resikonya semuanya harus dikeluarkan. Itu dakwah. Pendakwah di jalan Allah memang seperti itu. Dan ketika turun ayat ini, beliau itu ada sebuah tempat di Mekah yang biasa digunakan oleh orang-orang kafir Quraisy pada waktu itu untuk menyampaikan pengumuman. Ya, ketika Rasul sudah diperintah oleh Allah untuk berdakwah secara terang-terangan, Rasul naik ke tempat tersebut lalu menyerukan kepada orang kafir Quraisy. Itu dahulu kan belum ada corong, belum ada Facebook, belum ada WhatsApp. Yang mau menyebarkan bagaimana? Ya caranya ketika mau mengumpulkan orang itu naik di atas tempat yang tinggi lalu berbicara. Ketika kebiasaan seperti itu, ketika ada orang naik ke tempat yang sudah biasa digunakan, orang-orang akan berkumpul mengelilingi orang yang mengucap, berarti akan mengatakan sesuatu yang sangat penting. Begitu juga Rasulullah ketika turun surat fa'andir ashiratakal muqrabin, itu Rasulullah melakukan seperti itu, sehingga orang kafir Quraisy pada waktu itu, ya, itu berkumpul di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau berkata, ya, dengan perkataan yang seperti ini, wahai Fatimah puntri Muhammad, wahai Syafiyah bintu Abdul Muttalib. Syafiyah itu bibinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sudah
mempelajari Rasulullah anaknya Abdul Muthalib itu 10 laki-laki dan 4 orang perempuan. Di antaranya ini Safiyah ini. Safiyah ini bibinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai anak-anak Abdul Muthalib, ya anak cucunya, termasuk Abu Jahal, Abu Lahab dan sebagainya. Sesungguhnya aku tidak bisa menolong kalian di akhirat sama sekali. Jika ingin harta, maka mintalah kepadaku apa yang kalian mau. Itu Rasulullah pertama memberi peringatan kepada keluarganya yang terdekat. Waktu itu Fatimah, ya istrinya anaknya Rasulullah, ya dan juga orang-orang yang lain di kalangan kerabat dekat daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah barang tentu mereka mengikuti kebiasaan orang Arab pada waktu itu, yaitu menyembah berhala. Yang diperingati oleh Rasulullah seperti itu. Lalu dalam riwayat yang lain dari Abu Hurairah, beliau berkata, saat turun ayat wa'andir ashiratal aqrabin, ya, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyeru orang-orang Quraisy. Lalu mereka pun berkumpul. Nabi memanggil mereka secara umum dan secara khusus. Nabi menyeru, wahai Bani Ka'ab bin Luhai. Ya kita tahu, ketika kita mungkin sedikit mengingatkan bahwasanya silsilah orang Quraisy ini sampai kepada Ka'ab bin Luhai. Jadi Ka'ab bin Luhai ini nenek moyangnya orang Quraisy. Ya termasuk semuanya yang kafir-kafir itu, termasuk Nabi Muhammad SAW itu adalah kalau diurut-urut sampai kepada Ka'ab bin Luhai. Selamatkan diri kalian dari neraka jahanam, wahai Bani Murrah bin Ka'ab. Ini semuanya sebenarnya masih kerabatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya anak paman, anak uwa dan sebagainya lah. Kalau di kita anggar ditutukna masih seketemu sebroyot begitu. Semuanya diperingatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahai Bani Abdul Manaf, selamatkanlah diri kalian dari neraka jahanam. Wahai Bani Hashim ini baninya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, selamatkan diri kalian dari neraka jahanam. Wahai Bani Abdul Muthalib, selamatkanlah diri kalian dari neraka jahanam. Wahai Fatimah, selamatkan dirimu dari neraka jahanam. Karena sesungguhnya aku tidak bisa menolong kalian. Hanya saja kalian punya hubungan kerabat denganku dan aku akan membasahinya atau menyambungnya. Ini masih dari riwayat Muslim. Ini seperti itu keadaannya pada ketika Allah sudah memerintahkan Rasulullah untuk mendakwahkan Islam secara terang-terangan. Rasulullah benar-benar menyampaikan secara langsung kepada di tengah-tengah masyarakat. Padahal masyarakat pada waktu belum banyak yang menganut agama Islam. Langsung mengatakan demikian, agar supaya mereka meninggalkan penyembahan kepada berhala dan masuk ke dalam agama Islam. Dalam riwayat yang lain beliau menyeru Abbas bin Abdul Muthalib, wahai Abbas bin Abdul Muthalib, aku tidak bisa membantumu sama sekali dari Allah jika Allah menghendaki keburukan kepadamu. Wahai Safiyah bibinya Rasulullah, aku tidak bisa membantumu sama sekali dari Allah. Wahai Fatimah putri Muhammad, mintalah kepadaku apa yang engkau suka dari hartaku. Aku tidak bisa membantumu sama sekali dari Allah. Ini diantara bentuk-bentuk seruan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas berarti anaknya Abbas ke pamannya Rasul. Lulus berarti sepupunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tatkala turun firman Allah, berilah peringatan kepada keluarga yang terdekat. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam naik di Jabal Safa. Ini yang tadi saya sebutkan. Jabal Safa ini sebuah tempat, ya, gunung, bukan gunung lah. Kalau kita yang mengatakan tempat yang tinggi, ya, itu tempat untuk menyeru. Ketika ada orang naik ke Jabal Safa, berarti mau memberikan pengumuman terkait suatu masalah yang penting. Itu. Hingga akhirnya mereka pun berkumpul sampai jika ada seorang di antara mereka yang tidak bisa hadir, maka akan mengirim utusan untuk melihat apa yang terjadi. Nih, ya. Dari sini kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya Rasulullah sebelum menjadi Rasul benar-benar seorang yang segani di masyarakat. Ya, beliau ketika mengundang seseorang itu pasti mereka semuanya akan ngumpul. Begitu juga ketika mau mendakwakan Islam secara terang-terangan, tahu
yang di atas itu Muhammad. Muhammad itu orang seperti ini, tidak mungkin berbohong. Muhammad itu orang yang amanah. Muhammad itu orang yang menyambung silaturahmi, sangat suka membantu orang-orang. Sehingga orang-orang Mekah pada waktu itu mereka semuanya tertarik untuk mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu maknanya. Kita datanglah Abu Lahab dan kaum Quraisy dalam riwayat lain mengatakan, ada apa denganmu? Kemudian Nabi berkata, bagaimana menurut kalian jika kukabarkan kepada kalian ada sekelompok tentara berkuda di lembah hendak menyerang kalian tiba-tiba? Apakah kalian mempercayaku? Ini Rasulullah menggunakan logika. Ya, kita tahu Rasulullah itu mempunyai gelar yang namanya Al-Amin. Artinya apa? Yang dapat dipercaya, bukan Al-Amin. Jangan seperti itu, nanti maknanya beda. Makanya kalau ada yang waladolin amin, itu salah. Amin itu artinya yang dapat dipercaya. Kalau mengucapkan di dalam salat kita harus memanjangkan a-nya dan juga mi-nya. Itu amin. Jangan amin. Itu artinya berbeda dengan amin. Ini penting. Ini terutama anak-anak banyak yang masih suka salah. Kalau orang tua insyaallah sudah benar. Gitu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan kepada orang Quraisy dengan memberikan analogi seperti itu. Ketika saya mengatakan di balik gunung ya ada 100 banyak pasukan yang mau menyerang kota Mekah, apakah kalian percaya? Otomatis ya, karena sudah dikenal Al-Amin ini tadi, maka orang Quraisy pasti akan mengatakan apa? Ya saya percaya. Itu seperti kita lanjutkan dulu. Mereka menjawab, iya kami tidak pernah mengetahui darimu kecuali kejujuran. Ini bahwa Rasulullah Nabi Muhammad sebelum menjadi Rasul dikenal sebagai orang yang jujur. Apa ibrahnya bagi kita? Kalau mau berdakwah, ya seorang pendai itu harus jujur, orang kanggo. Gimana mboten? Ya ngapa sih kok ngomong-ngomong? Ya jujur ora. Ini monggo ini yang punya hiroh, punya semangat untuk berdakwah harus mempunyai sifat-sifat seperti ini. Jujur ini penting ya. Kalau tidak jujur ya tidak akan didengar ucapan kita. Gimana mboten? Itu seperti itu. Ini contoh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar mengutamakan kejujuran. Beliau dikenal seorang orang yang tidak pernah berbohong, ya tidak pernah berbohong, tidak pernah apalah, yang pokoknya dikenal sebagai orang yang sangat jujur. Di dalam riwayat yang lain dikatakan kepada Rasulullah, kami tidak pernah mendapatimu berdusta sama sekali. Ya, Rasulullah tidak pernah berdusta sama sekali. Panjenengan berdosa ping pira? Ya, wis ora hitungan nggih, agar hitung-hitung. Itu. Itu. Lalu Nabi berkata, jika demikian, lalu beliau menyampaikan maksudnya. Ya, jika demikian sesungguhnya aku adalah seorang pemberi peringatan bagi kalian di hadapan siksa yang pedih. Itu. Artinya Rasul mengabarkan aku adalah seorang nabi dan rasul yang mengatakan begini. Itu. Ya, padahal Rasulullah dikenal sebagai orang yang jujur. Tapi ketika beliau mengatakan demikian, apa yang terjadi? Apakah orang-orang Mekah langsung percaya? Botan, ternyata yang paling menyangkal justru pamannya sendiri, yaitu Abu Lahab. Apa yang dia katakan? Celaka kamu Muhammad. Bocah wingi sore kok ngomong sembarangan cara menjadikan dunia. Ya, sepenuh hari ya. Apakah hanya karena ini kamu membualkan kami? Itu. Maka ketika Abu Lahab ini mengatakan demikian dan juga berdasarkan tingkah laku dari Abu Lahab ini yang suka tadi saya ceritakan, Abu Lahab dan istrinya terutama yang mereka sekeluarga karena bertetangga dengan Nabi Muhammad, mereka suka sekali membuang kotoran-kotoran unta, kotoran kambing, bahkan kotoran sendiri di hadapan rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka turunlah surat
Al-Lahab atau Al-Masad. Tabat yada abi labi watab dan seterusnya. Panjenengan hafal semuanya nggih? Karo artinya hafal nggih? Tabat yada abi labi watab ma aghna nganhuma luhu wa ma kasab. Saya selana ronda talahab wa mrawatuhu khammalatal khatab fi jidha hablum mim. Artinya apa? Artinya baca aja. Di layar apa? Ya, tabat yada abil habib tabat yada, binasalah kedua tangan Abu Lahab, ya. Tabat yada abil Lahab, terus apa paling? Ya, tabat yada abil habib ma'agna, tidak berguna, anhu baginya, maluhu hartanya, wa ma kasab dan apa yang dia usahakan itu. Ya, saya saja kalau mau menghafal kadang-kadang lupa, harus diawali dari depan, tengah-tengah orang anggal, ya. Terus apa lagi? Kan malu apa kasab? Saya lana rondatala, saya selana, dia akan memasuki naran datalah, api yang bergejolak. Ya, berikutnya wamroatuhu dan istrinya hammalatal khat, pembawa kayu bakar. Artinya pembawa kayu bakar itu istilah, sebuah peribahasa bagi orang-orang yang suka menyebarkan fitnah. Ini rata-rata, ya, kaum ibu, tapi bukan di sini insyaallah. Suka sekali ghibah. ngomongna keburukan tetangga. Ini penting ini. Nanti insyaallah kita bahas tentang hibah, ini penting, ya. Orang hibah itu ibarat orang makan bangkai saudaranya. Itu makan mayat kayak Sumanto. Ya. Ya, walaupun dalam hal apapun, walaupun itu nyata, hibah ya tetap hibah, nggih. Ya. Walaupun itu nyata, misalkan ada saudara kita yang berbuat keburukan, panjenengan membicarakan hal tersebut bukan dalam rangka tausiah, bukan dalam rangka memperingati orang, akan tapi benar-benar ngomongnya itu masuk dalam kategori hibah. Hibah itu dosa besar. Itu. Kita kadang-kadang enteng kan ngomongi keburukan orang ngerti keburukan yang dewek lebih. Ya tadi wa mamra'atu khammalatal khatab fi jidha hablum mim masadi, ada diibaratkan sebagai orang yang membawa kayu bakar, di lehernya ada tali yang berasal dari sabut. Ini menandakan bahwa orang itu punya hati yang sangat dengki, itu seperti itu, ya. Seorang pendengki itu serba salah, ya. Tetangganya apik ya diomong, elek apa? Itu seperti itu. Jangan sampai kita seperti keluarga Abu Lahab ini, ya. Dilaknat oleh Allah, bahkan diabadikan di dalam Al-Qur'an. Naudzubillah. Ya, kalau diabadikan seperti Aisyah, ya. Itu diabadikan di dalam Al-Quran, tapi yang berupa kebaikan. Jangan seperti ini, Abu Lahab, Fir'aun, Korun, itu mereka yang diabadikan karena kejelekannya. Gitu. Jamaah rahimakumullah, itulah kira-kira gambaran, ya. Ini saya tidak terlalu detail ini, ya, terkait dengan dakwah secara terang-terangan. Hanya saja memang ketika Rasulullah mendapatkan perintah untuk berdakwah secara terang-terangan, Rasulullah benar-benar menyampaikan apa yang disampaikan oleh Allah secara secara terang-terangan, apapun resikonya. Beliau bahkan ketika sudah merasa di Mekah kok angel, beliau pergi ke desa sebelah, bahasanya kota sebelah, namanya Taif. Itu. Beliau mengajak beberapa orang untuk masuk ke dalam Islam, ya. Akan tapi apa yang terjadi? Beliau malah dilempari batu. Ini, ya. Itu. Karena memang seperti itu resiko yang harus tanggung, dan ketika berada di tengah area tengah antara Mekah dan Taif, beliau istirahat, ya.
sambil ngelus-ngelus dada. Nyong Rasulullah ya diperintah oleh Allah kepengin menyelamatkan manusia supaya tidak mendapatkan azab Allah, akan tetapi malah disiksa seperti ini langsa janjane. Gitu. Dan ketika lagi seperti itu Rasulullah didatangi oleh malaikat Jibril ya, sambil mengatakan kurang lebih artinya, Muhammad angger ko wis ora serantak dengan tidak sudah habis kesabaran, ini ada 2 malaikat ini siap untuk mengangkat gunung untuk ditimpakan kepada penduduk Taif. Itu ditawari oleh malaikat Jibril, kena panjenengan tanya langsung, ya Jibril bagian deh. Kayak pada gaya blesek nambah di sana. Tapi Nabi SAW tidak seperti itu. Ya, apa yang beliau ucapkan, janganlah ya. Mudah-mudahan nanti ada di antara keturunan mereka menjadi pejuang-pejuang agama Islam. Itu tetap Rasulullah mendoakan kebaikan kepada penduduk Taif, dan qadarullah nanti banyak pejuang-pejuang Islam yang berasal dari negeri Taif tadi. Itu seperti itu. Dan ibrah yang pelajaran yang harus kita ambil bahwasanya agama ini ya harus kita berdakwah secara terang-terangan ya. Terang-terangan artinya berdasarkan burhan, berdasarkan bukti-bukti yang jelas, berdasarkan alasan-alasan yang semuanya masuk akal. Sekali lagi, bukan dengan alasan-alasan yang dibuat-buat atau karena fanatik kepada golongan sehingga ada sebagian fakta-fakta dalam urusan agama ditutup-tutupi. Ini sekarang seperti itu. Kalau kita tidak ikhlas dalam berdakwah ini, kadang-kadang kita tidak bisa lepas dalam urusan agama. Ya, membicarakan sesuatu maras mbok domai atau maras mbok jamae hilang gitu. Ya, kita contoh Rasulullah Arab diterima atau tidak ya dakwah ya seperti itu. Gitu betul. Itu perkara mau diterima ya monggo, nggo dewek ora ditampa ya resikonya tanggung dewek. Itu seperti itu dakwah itu. Jangan ngarah lucu kon kasih nonton nggih. Sing penting akeh batire ya dakwah sing kira-kira dari awal sampai akhir isinya mengguyu tok. Terus mau belajarnya di mana? Serius be ora oleh ilmu apa maning karo kuyan. Ya boleh kita kuyan sedikit-sedikit enggak apa-apa, tapi ya hikmahnya harus kita ambil agar supaya benar-benar kita mendapat berkah dari Allah Tabaraka wa Taala. Karena perkara hidayah sekali lagi laisa 'alaika hudahum walakinallaha yahdi may yasha. Bukan urusan kamu perkara hidayah, akan tapi Allah akan memberi hidayah kepada siapa yang dikehendakinya. Sampaikan. Rasulullah bersabda baligh walau ayah. Sampaikan baligh walau kana muran. Sampaikan dariku walaupun sampaikan dariku walau itu adalah pahit kenyataannya. Pahit artinya apa? Kadang-kadang bertentangan dengan masyarakat. Itu. Ya, saya sudah sering sampaikan kemarin ya. Nanti juga mungkin akan terjadi Idul Adha, kemungkinan berbeda. Saya akan sampaikan apa adanya, terserah panjenengan mau ikut siapa. Itu. Saya senantiasa sampaikan seperti itu. Ya, agar supaya panjenengan dapat mengambil pelajaran. Saya tidak pernah memaksa panjenengan untuk mengikuti, saya tidak pernah. Saya akan menyampaikan ilmu sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Perkara keputusan akhirnya terserah masing-masing pribadi. Begitu ya? Sampai di sini dulu, insya Allah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.